Tanggal 17 Agustus merupakan hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Tepat pada tanggal tersebut, 74 tahun yang lalu, Indonesia diproklamasikan sebagai bangsa yang merdeka. Akan tetapi, Indonesia tidak serta-merta terbebas dari tantangan yang mendatang. Agresi militer, kemiskinan, bahkan separatisme dan rasisme. Di tengah gempuran berbagai macam tantangan tersebut, bangsa Indonesia masih tetap tegak berdiri hingga sekarang. Hal tersebut tidak lain dikarenakan dasar negara yang kuat yang dapat diterima oleh seluruh masyarakatnya, yaitu Pancasila. Sampai sekarang, belum ada dasar hukum atau filsafat di dalam bernegara di Indonesia yang bisa melebihi Pancasila. Hanya dengan Pancasila lah, Indonesia bisa menentukan arah dari kepentingan nasionalnya. Secara etimologis, Pancasila berasal dari dua suku kata, yaitu panca yang artinya lima dan sila yang artinya dasar, sendi, alas, atau asas. Istilah Pancasila pertama kali ditemukan dalam agama Buddha, yaitu dalam kitab Tipitaka, tepatnya dalam kitab Vinaya Pitaka. Pancasila diartikan sebagai 5 pantangan atau 5 larangan yang wajib dihindari oleh setiap pemeluk agama Buddha, yaitu menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari perzinahan, menghindari kebohongan, dan menghindari makanan dan minuman yang memabukkan. Masuknya agama Buddha ke Indonesia melalui perdagangan turut membawa ajaran 5 aturan kesusilaan tersebut. Pada masa kerajaan Majapahit di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk, istilah Pancasila ditemukan dalam 2 kitab, yaitu Kitab Nagara Kertagama karya Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Dalam Kitab Nagara Kertagama dituliskan Yatnang Gegawi Pancasila Karta Sangskara Biseka Kakrama, yang artinya raja menjalankan kelima pantangan dengan setia. Sedangkan dalam Kitab Sutasoma, Pancasila diartikan sebagai pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau pancakrama, yaitu tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berwatak dengki, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh mabuk minuman keras. Pertanyaannya adalah, kalau misalkan Pancasila berasal dari kitab Tipitaka, berarti Pancasila berasal dari agama Buddha dong, Pak? Pasti ada beberapa yang bertanya seperti itu. Jawabannya adalah, kata Pancasila yang berasal dari kitab Tipitaka, tepatnya di kitab Vinaya Pitaka, itu hanya sebagai kebahasanya saja atau bahasa serapannya saja. Lebih tepatnya itu bahasa serapan dari bahasa Sanskerta atau bahasa Pali diserap ke bahasa Indonesia, yaitu Pancasila yang artinya 5 dasar, 5 alas, atau 5 asas. Itu layaknya seperti bahasa serapan yang lain, seperti kata handuk, kamar, kantor. Itu dari bahasa Belanda. Terus fakta, preman, edukasi. Itu dari bahasa Inggris. Nah, ini juga sama seperti itu kasusnya. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta atau bahasa Pali, itu diserap ke bahasa Indonesia, tetap katanya Pancasila dengan artian 5 dasar, 5 asas atau 5 alas. Itu Pancasila sendiri itu direnungkan oleh Soekarno ketika dia berada di ND waktu itu, ketika dia diasingkan di ND, beliau duduk di pinggir pantai di bawah pohon sukun, terus pohon sukun tersebut menggugurkan daunnya, lalu beliau ambil daun sukun tersebut, direnungkan, mungkin harus membuat 5 dasar. Itu dari situ inspirasinya. Tapi lebih tepatnya, secara isi dan makna, Pancasila yang dirumuskan oleh Soekarno itu terinspirasi dari ideologi negara lain yang simpel namun berbobot, seperti San Minchuk dari Sun Yat-sen, histori materialisme dari Uni Soviet, bahkan Islam dari Arab Saudi. Tapi menurut Soekarno, 5 dasar saja sudah cukup.
bangsa Indonesia. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dimulai pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, dengan memanfaatkan kekuatan Belanda yang melemah, Jepang dengan mudah menguasai wilayah Indonesia. Akan tetapi, pada tahun 1943, posisi Jepang semakin genting karena menghadapi gempuran tentara sekutu dan mulai mengalami kekalahan tempur di Samudra Pasifik. Sadar dengan kekuatan yang mulai melemah, pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koisho menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Untuk meyakinkan bangsa Indonesia terhadap janjinya tersebut, maka pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintah Jepang membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Tosakai dengan beranggotakan 67 orang dari Indonesia dan 7 orang berasal dari Jepang sebagai pengawas. Kemudian pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945, sidang pertama BPUPKI yang membicarakan mengenai dasar negara Indonesia. Dalam sidang tersebut, 67 anggota sidang yang dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat mengemukakan pidatonya mengenai kelengkapan yang dibutuhkan saat bangsa Indonesia merdeka. Dalam sidang tersebut, Dr. Rajiman Widyodiningrat mempersilahkan kepada seluruh anggota untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Muhammad Yamin mengemukakan secara lisan butir-butir dasar negara yang dia sebut 5 asas negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Supomo menyampaikan butir-butir nilai yang ia sebut sebagai dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Hampir separuh anggota badan tersebut menyampaikan pandangan dan pendapatnya, namun belum ada satupun yang memenuhi syarat suatu sistem filsafat dasar untuk membangun Indonesia merdeka. Akhirnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia. Dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya dan mengemukakan 5 prinsip dasar yang sebaiknya dijadikan sebagai dasar negara Indonesia merdeka, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Insinyur Soekarno kemudian menegaskan bahwa kelima asas tersebut dinamakan dengan Pancasila. Melalui pidatonya, rumusan hasil Soekarno lah yang paling disepakati dan mendapatkan tepuk tangan paling riuh dari anggota sidang. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Dilanjutkan Bung Karno, kelima dasar tersebut dapat diperas menjadi 3 dasar Indonesia merdeka, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Dan apabila diperas lagi menjadi 1 dasar saja, menjadi gotong royong. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan Undang-Undang Dasar dengan berpedoman kepada pidato Bung Karno itu. Maka dibentuklah panitia kecil yang terdiri dari 8 orang dengan Soekarno sebagai ketuanya. Dan anggota-anggotanya adalah Muhammad Hatta, Sutarjo Hadikusumo, Wahid Hashim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin, dan A. Maramis. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil mengadakan pertemuan dan membentuk panitia lain yang disebut dengan Panitia 9. Yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Sujono, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hashim, Ak-Kahar Muzakir,
dan Muhammad Yamin. Panitia 9 dibentuk untuk menentukan titik tengah dari apa yang disebut dengan golongan Islam dengan golongan kebangsaan, yaitu antara mengenai agama dan negara. Panitia kecil ini berhasil merumuskan nilai-nilai dasar yang disebut sebagai Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Pada tanggal 16 Juli 1945, Piagam Jakarta disahkan sebagai Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 dengan muatan sebagai berikut. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sore hari pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika Indonesia baru saja memproklamirkan kemerdekaannya, Muhammad Hatta menerima utusan dari Indonesia Timur dan menyampaikan isi sila pertama sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Jakarta tidak mewakili mereka. Kemudian, demi meredam konflik dan menghindari perpecahan, maka diadakan rapat non-formal untuk membahas masalah tersebut. Dan singkat cerita, pada akhirnya PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 memutuskan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar, 2. Memilih dan mengangkat Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden, yang ketiga, membentuk Komite Nasional, dan yang keempat, isi sila pertama pada Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 diubah menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga terciptalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang kita kenal sekarang. Untuk pembelajaran kali ini mencukupkan sampai sini dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.